ada agak longgar celana jadi agak Pak Wawan bonus. dan Pak Denny, rekaman sudah bisa dimulai. Oh, Silakan. siap. Oh, iya. Ya. Baiklah, siapa dulu Pak Den? Sida apa saya? Baik, Sida dah yang duluan. Saya yang sebagai saya yang duluan ya. Oh, baik. Bagaimana kita Oke. kita sepakati dulu Ya, ini Pak Guru, ya. apa masalah yang Sebentar. kita Supaya pas Pak Den. bahas. Nah, saya Ya. atur dulu waktunya supaya pas 15 menit ya. Saya atur Sama-sama waktunya 15 menit. Ya. Saya atur dulu waktunya. Ya. Ya, baiklah. Nah, kita sepakati rekan sejawat, ya, rekan ya, yang baik. kita angkat ini. Ya, saya akan buka dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ini. Baiklah. Sebelum Pak Denny bercerita, sebenarnya apa tujuan utama yang ingin Pak Denny capai dalam sesi ini? Ya, Pak Denny. Didengar? Halo? Halo, Pak Denny? Ya. Saya ulang ya. Ya. Ya, Pak. Apa tujuan Pak Denny yang ingin Pak Denny capai dalam sesi ini atau dalam coaching ini? Apa tujuan utama Pak Denny dulu? Mic-nya Pak Denny. Mic-nya dihidupin. Baik, tujuan yang ingin saya capai dari coaching ini yaitu untuk mencari tahu apa masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan tempat kita bekerja, kemudian agar bisa kita selesaikan dan mencari solusi agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Dan juga saya mencoba untuk bisa lebih berkembang lagi dalam menjadi coaching. Ya, baiklah Pak Den. Saya ngerti maksudnya. Kemudian apa yang paling penting bagi Pak Denny saat ini yang ingin dibahas, permasalahan yang dibahas? Permasalahan yang ingin saya bahas hari ini adalah mengenai rekan sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya. Kebetulan ini tadi pagi terjadi, itu sangat menarik sekali bagi saya. Menarik sekali karena ini saya mungkin baru tahu
masalahnya, dan juga saya juga berusaha untuk mencari solusinya dan memperdalam lebih jauh lagi apa sih inti dari masalah tersebut gitu. Saya ingin menggali lebih dalam gitu. Oh iya ya. Masalahnya. Berarti ya ya. Berarti Pak Denny sudah menggali apa belum ini? Menggali apa namanya? Permasalahannya. Saya sudah menggali, sudah menggali lah, tapi belum secara keseluruhan gitu. Saya menggali dari siswa, informasinya ini berkaitan ceritanya itu antara siswa dan guru. Ya ya, begini kemudian, ya. Kemudian bagaimana sebenarnya Pak? Ya, menurut Pak Denny apa yang menjadi penghambat sehingga dalam mencapai tujuan tersebut? Apa yang menurut Pak Denny yang menjadi penghambat dalam mencapai apa istilahnya untuk menggali tersebut itu apa yang menghambat Pak Denny? Yang menjadi hambatan saya ini sumber informasinya ini, itu yang menjadi penghambat saya, karena informasinya dari pihak siswa dan pihak guru dan pihak rekan guru itu masih belum ada titik yang jelas informasinya gitu. Oh iya iya iya. Ya. Kemudian bagaimana situasi atau misalnya yang mempengaruhi di sekitar area atau lingkungan atau di pekerjaan atau di sekolah, dan apakah di area kejadiannya di area lingkungan sekolah apa di luar sekolah misalnya konteksnya? Situasinya itu sedikit memanas antara yang bersangkutan dengan rekan sejawat ini, dengan rekan guru itu sedikit memanas, sehingga antara dua orang yang bersangkutan ini itu tidak bisa bertemu gitu, masih menjaga jarak, baik itu guru sesama rekan guru dan juga siswa, itu masih memanas lah gitu, memanas dengan kata-kata itu sudah mulai kasar gitu, dari bahasa berbicara sudah nada tinggi kasar, itu sudah keluar gitu dari masing-masing yang bersangkutan ini. Oh iya iya iya. Terus apa yang Pak Denny pengalaman serupa di masa lalu, apakah dapat diterapkan dalam konteks ini misalnya? Apakah ada permasalahan yang mirip seperti masa yang Pak Denny menurut dapat saya terjadi? ya, masalah yang sudah saya hadapi di masa lalu dengan yang sekarang kan Pak Guru, Ya ya. yang terjadi hari inilah saya katakan seperti Ya. itu,
itu yang menurut saya sudah bisa memprediksinya adalah kesalahpahaman dan informasinya itu, karena ini informasinya yang kita dengarkan itu sumbernya dari anak-anak, dari siswa. Oh iya. Jadi Kemudian informasinya. ya, berarti ini melihat dari perspektif orang lain begitu ya? Iya. Kira-kira mereka melihat ini sebagai tantangan Pak Denny atau gimana? Atau misalnya apa namanya, melihat apakah permasalahan ini perspektif apa namanya, permasalahan real atau cuma anggapan orang lah itu, Pak Den. Ini real dan nyata di antara lingkungan kerja ini, masalahnya real. Oh iya. Kemudian apa menurut Pak Denny menjadi kekuatan terbesar yang dapat membantu Pak Denny menghadapi situasi seperti ini, Pak Den? Bisa diulangi, Pak Guru? Apa menurut Pak Denny yang menjadi kekuatan Pak Denny yang terbesar sehingga dapat membantu Pak Denny menghadapi situasi seperti ini? Yang kekuatan saya bagi untuk saya mengatasinya. Untuk mengatasi ini adalah keyakinan saya itu untuk mengatasi masalah ini adalah bagaimana saya akan menciptakan kembali suasana kekeluargaan di lingkungan sekolah itu untuk mengembalikan seperti semula gitu. Karena saya sudah mengetahui karakter dari rekan-rekan guru di tempat saya bertugas ini. Nah, itulah yang membuat saya untuk mengembalikan lagi rasa kekeluargaan itu. Karena kalau tidak kembali itu suasana di lingkungan tempat kita bekerja itu sudah tidak nyaman. Itu yang tidak enak sekali, kita bekerja tidak nyaman itu. Iya. Baiklah. Kemudian apa langkah kecil lah yang dapat Pak Denny lakukan sekarang atau misalnya mulai besok atau untuk memulai bergerak menuju tujuan yang Pak Denny capai itu? Apa langkah kecilnya lah? Langkah kecil yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama itu sumber informasi yang kecil ini, sumber informasi dari siswa ini yang membuat masalahnya menjadi besar itu. Nah, itu siswa ini. Maksud saya tindakannya Pak Denny untuk mengatasinya itu apa? Untuk memulainya itu apa? Untuk mengatasi masalah ini, itu. Bukan langkah saya untuk memulai, ya itu saya akan memanggil sumber informasi ini itu yang akan saya tindak lanjuti terlebih dahulu. Ya, berarti itu tindakan kecil Pak Denny ya, itu memulai istilahnya menanyakan sumber informasi yang pertama ini. Ya, betul. Kemudian jika sudah berhasil mencapai tujuan itu, kemudian apa misalnya perbedaan yang akan Pak Denny rasakan dalam pekerjaan misalnya, jika Pak Denny berhasil mengatasi permasalahan itu?
Apa yang pernah dirasakan kira-kira? Ya, ketika saya berhasil itu menyelesaikan masalah tersebut, itu yang terutama saya rasakan itu adalah kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang cukup tinggi di sekolah tersebut itu. Nah, sekarang komitmen konkret dari Pak Denny buat setelah sesi ini misalnya, apa komitmen konkret yang Pak Denny lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya itu adalah saya mencoba untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang informasi awal ini, tidak mudah untuk terpancing. Karena informasi awal ini belum tentu benar gitu informasinya. Perlu saya menggali terlebih dahulu apakah informasi ini hoax atau nyata gitu. Ya, baiklah. Tinggal satu, Pak Den. Bagaimana Pak Denny mengukur misalnya permasalahan itu kemajuannya sampai mana dalam mencapai tujuan? Kira-kira, maksudnya bagaimana mengukur kemajuan Pak Denny untuk mencapai mengatasi masalah tersebut? Saya mengukur kemajuan yang sudah saya lakukan seperti itu, Pak. Ya, untuk permasalahan itu Pak Denny. Tolak ukurnya. Tolak ukurnya seperti yang saya katakan sampaikan tadi, itu adalah saya mencari sumber titik informasi awal itu, kemudian saya menggali, terus saya kaitkan dengan permasalahan tersebut. Itu saya rasa sebagai tolak ukur saya untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan yang ingin saya raih gitu. Oh ya, baiklah Pak Den, mudah-mudahan apa yang Pak Denny sampaikan kepada saya dan komitmen yang Pak Denny utarakan tadi mudah-mudahan bisa terwujud, dan apa yang menjadi tantangan Pak Denny bisa teratasi. Begitu Pak Denny, terima kasih telah berbagi pengalaman. Baik, terima kasih Pak Guru telah mendengarkan cerita pengalaman yang saya dapatkan hari ini. Ya, baiklah, untuk sesi selanjutnya sekarang kita berganti peran. Sekarang Pak Denny yang menjadi coach, saya menjadi coachingnya. Coachingnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Guru. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin kita menyepakati dulu Pak Guru ya, apa yang akan kita bahas gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Guru Denny. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman, berbagi keadaan lah di sekolah saya.
masalah dengan rekan-rekan sejawat. Di sekolah saya kebetulan keadaan di sekolah itu kekurangan guru, kebetulan guru olahraga dan guru agama tidak ada di sekolah saya, sehingga pelaksanaan pembelajaran yang setiap hari itu kita mengisi masing-masing guru agama dan jadi guru olahraga kita yang handle sebagai kelas. Kadang sebenarnya guru olahraga itu sudah ditugaskan ke operator untuk membantu kegiatan guru olahraga, sehingga sini saya makin lambat laun terkadang jam olahraga anak-anak sering mengeluh karena tidak diajar dengan sebagai menjadi tugas operator jadi guru. Sebenarnya saya merasa bahwa sebenarnya bukan tugasnya seorang operator menjadi guru juga, tetapi karena keadaan yang memaksa dan sudah disanggupi sama temannya di operator sebagai guru olahraga. Yang menjadi permasalahannya kadang-kadang kebetulan setiap jam olahraga anak-anak selalu mengeluh, Pak Guru, kita tidak pernah diajarkan olahraga sama Pak Guru gitu, olahraga. Kenapa enggak tahu katanya. Kadang-kadang pas kenapa kalau di kelas lain, kelas 4-5 diajar di olahraga, tapi sedangkan kita di jam olahraga kita sebenarnya pernah diisi katanya anak-anak. Nah, sehingga pada suatu kesempatan saya pernah istilahnya memberitahu guru sebagai guru itu bahwa hari ini kegiatan olahraga misalnya. Ya, tapi dia bilang, oh iya Pak Guru, sebentar, dia bilang. Tapi ternyata setelah kita kasih tahu, tidak dilaksanakan juga sampai bel keluar main terjadi. Nah, karena keseringan saya kasih tahu, akhirnya saya tidak memberitahu lagi. Setelah akhirnya saya mencoba mengisinya dengan jalan santai di luar sekolah lah untuk mengisinya. Begitu Pak Guru permasalahannya. Halo, begitu Pak Dan. Baik, terima kasih atas anunya Pak Guru. Di sini apa tujuan utama yang ingin Anda capai dari sesi ini? Apakah terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah lingkungan belajar? Ya, itu tadi tujuan utama saya bahwa saya ingin jam olahraga itu supaya terisi lah, supaya tidak, kalau kelas lain terisi, kenapa kelas saya tidak terisi? Nah, itu yang tujuan utama saya, Pak Dan. Kemudian apa yang menurut Pak Guru menjadi penghambat terbesar dalam capaian tujuan tersebut? Nah, itu tujuan penghambat terbesarnya itu ada tadi, kadang-kadang teman ini bilang iya, tapi praktiknya tidak dilaksanakan. Itu yang gimana caranya supaya teman ini tahulah apa sih yang tupoksinya, tugas sebenarnya dia sudah sanggup, tapi kalau memang dia bilang memang tidak sanggup, dia
kasih tahu kepala sekolah biar kita tidak berharap gitu ya. Kalau memang begini kan kita berharap, sedangkan berharap tetapi pelaksananya tidak ada begitu. Baik, kemudian bagaimana situasi ini mempengaruhi orang lain dalam kehidupan atau pekerjaan Pak Guru? Ya, Pekerjaan ini ya mempengaruhi dia, Pak Dan, karena paling tidak waktu kita misalnya jam olahraga kadang-kadang saya isi dengan sebenarnya KKG kan kelompok kerja guru yang kelas 6 di waktu jam olahraga, tetapi karena terbentur dengan kita sendiri yang mengisi jam olahraga, akhirnya kegiatan KKG tidak jalan, sehingga kita merasa enak sama teman-teman yang absen untuk hadir itu. Dan pengaruhnya yaitu dia pengaruh terhadap kerjaan jadinya Pak Den, sehingga kita tidak maksimal untuk melaksanakan KKG tadi itu. Begitu Pak Den. Baik, apa yang Anda pelajari dari pengalaman serupa di masa lalu yang dapat diterapkan dalam konteks ini? Ya, pengalaman masa lalu yang ya memang sebenarnya saya merasakan masalah yang seperti ini, kekurangan guru dulu tempat saya bertugas di Sekotong dulu, kekurangan guru, saya mensiasatinya dengan ketika jam olahraga itu ada misalnya, tetapi kita sudah tahu karena memang tidak ada tidak ada guru olahraga, kita sebisa mungkin kita memakai dua baju olahraga dan baju seragam atau dinas lah, sehingga pada jam olahraga itu bisa terisi dengan kita sebagai penggantinya. Begitu Pak Dan. Baik, jika Anda melihat dari perspektif orang lain, apa yang kira-kira mereka lihat sebagai tantangan Anda? Ya, kalau orang lain melihat, memang sekitar sekolah mengatakan bahwa guru tidak punya guru olahraga ya, dia pernah seperti itu. Perspektif orang memang, makanya anak-anak kadang-kadang melihat terutama kelas saya, kalau jam olahraga itu sering main-main karena tidak kita kontrol kadang-kadang, karena kebetulan saya berkegiatan kemudian dia yang ngajar olahraga tidak ada, sehingga perspektif orang itu menganggap bahwa kok anak-anak tidak belajar. Tapi ingin saya tepis anggapan seperti itu bukan tantangan saya. Dengan saya seperti tadi, sebisa mungkin belajar atau belajar istilahnya, mengajar anak olahraga dengan mungkin dasar-dasar gerakan dasar, sehingga anak-anak bisa merasa bahwa jam olahraga itu bisa terpenuhi. Begitu Pak Den. Pak Wawan, Pak Denny, ya? Boleh ke main room jika sudah selesai? Nggih Bu. Lagi sebentar Bu. Terus apa yang menurut Anda menjadi kekuatan terbesar yang dapat membantu Anda menghadapi situasi ini? Kekuatan terbesar saya mungkin sini dapat membantu menghadapi situasi adalah yaitu rasa ikhlas. Mungkin itu kekuatan saya biarpun saya tidak basicnya bukan guru olahraga, tapi saya berkomitmen bahwa saya harus bisa mengajar olahraga dengan membaca buku atau misalnya modul ajar kelas 6. Itu Pak Den.
apa langkah kecil yang dapat Anda ambil sekarang untuk memulai bergerak menuju tujuan Anda? Ya, langkah kecil yaitu memulai dengan itu tadi, mengambil alih guru olahraga, sehingga anak-anak yang tadinya tidak bisa belajar olahraga, saya ambil alih untuk jam olahraga, saya sendiri yang mengajarkannya. Begitu Pak Den, langkah kecilnya. Jika Anda sudah berhasil mencapai tujuan ini, apa perbedaan yang akan Anda rasakan dalam hidup atau pekerjaan Anda? Ya, mungkin kalau sudah bisa terwujud atau berhasil saya mengajar atau mengisi jam kosong di olahraga, mungkin saya merasa agak sedikit lega karena anak-anak bisa belajar walaupun tanpa guru olahraga. Dan saya rasakan mungkin berasa agak puas atau anak-anak atau lega, anak-anak bisa belajar dan tidak memang lagi di jam olahraga. Ya, gitu Pak Dan. Apa komitmen konkret yang ingin Anda buat setelah sesi ini? Ya, komitmen konkret mungkin nanti saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menanyakan lagi bahwa apakah guru olahraga yang sedianya dipakai diberayakan atau memang saya sendiri yang memegang atau menghandle kelas saya sendiri, sehingga kejadian serupa atau jam kosong tidak terjadi pada. Bagaimana Anda dapat mengukur kemajuan tersebut dalam mencapai tujuan ini? Ya, untuk mengukurnya adalah anak-anak bisa belajar itu aja mengukurnya. Anak-anak bisa belajar dan saya merasa anak-anak tidak terbengkalai di jam olahraga dan tidak bisa belajar olahraga dan tidak ketinggalan materi apabila nanti di ujian akhir atau ujian sumatif anak-anak bisa menjawab soal dengan atau mempraktikkan hal-hal yang sudah diajarkan. Begitu Pak Den. Baik Pak Guru, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Den. Terima kasih karena sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan untuk keberhasilan saya bisa terwujud Pak Den. Terima kasih Pak Den. Terima kasih Pak Guru. Ya. Oke. Baiklah. Langsung keluar ini. Ya, baiklah kita tutup Pak Den. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan kita kembali ke room 1. Mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah Pak Den, kita kembali ke room 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.